رفيعا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah musta'lim yang berbahagia, fa inna insyaallah apa asufi kitab Sirrul Asrar li Syekh Abdul Qadir Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumihi fiddin biddarain insyaallah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, mencurahkan selalu rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sekalian, baik yang kita rasakan atau akan yang kita rasakan maupun yang tidak kita rasakan. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mencurahkan banyak rahmatnya, namun kita tidak merasakan karena kejahilan kita, karena kebodohan kita yang tidak mengetahui rahmat dan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ilmu ma'rifatullah akan membuka mata kita, membuka hijab kita, terjadi kasyaf pada diri kita, sehingga kita melihat begitu banyaknya yang tak dapat terhitung curahan rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kehidupan kita, bukan hanya pada hidup kita tapi pada semesta alam ini. Subhanallah, subhanallah. Sehingga Allah berfirman tidak tanggung di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika engkau menghitung-hitung nikmat Allah, jika engkau menghitung-hitung nikmat yang merupakan sebuah kasih sayang Allah kepada kita, kamu la tuhsuha, betapapun juga engkau tidak dapat menghitungnya. Bagian-bagian yang tidak dapat terhitung itu kita cari, kita lihat, kita perhatikan untuk makin terbuka lebar hati kita, nurani kita melihat wujud keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita makin wusul, makin pada tempat yang sesungguhnya qurbah Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai hadirin sekalian yang berbahagia, yang mengharapkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, sebuah hadis daripada Imam At-Tabrani dalam kitab beliau Al-Kabir, juga diriwayatkan oleh beberapa riwayat yang lain para muhaddisin, misalnya dari riwayat Ibnu Munzir dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan sebuah hadis, yang hadis ini bisa kita telusuri pemahamannya untuk membuka pemahaman kita tentang ilmu-ilmu yang kita pelajari selama ini. Pengetahuan-pengetahuan apapun di dunia ini terakumulasi dalam dua hal yang bermanfaat untuk akhirat kita, dua hal yang dianggap Allah bermanfaat bagi diri kita dalam menghadapi kehidupan akhirat maupun kehidupan di dunia ini. Wa min qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam salaman alaihi abadah. Insyaallah semoga kita selalu mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang kehidupan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bimujalasatil ulama. Bagi kalian hendaklah selalu duduk di majelis para ulama, dengarkanlah nasihat para ulama, dengarkanlah pemahaman kepada mereka, ambillah. Jangan banyak protes, jangan terlalu banyak nyinyir kepada para ulama, karena mereka itu adalah orang-orang disayangi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu menampilkan logika kita, jangan terlalu menampilkan ilmu-ilmu kita seolah-olah kita lebih tahu daripada mereka. Berikan mereka suatu waktu, suatu keadaan untuk kita dengarkan. Biarkan hatimu mendengarkan mereka. Ini yang pertama nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani berdasarkan hadis ini. Kata beliau, disitulah engkau mendapatkan pengetahuan-pengetahuan, ilmu-ilmumu yang akan menghidupkan hatimu, yang akan menghidupkan jiwamu, ruhmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selama yang engkau dengarkan itu adalah yang untuk menghidupkan hatimu. Kemudian yang kedua adalah wastima kalamil hukama, dan dengarkan pula, mendengarkan atau minta dengarkan hukama. Hukama di sini adalah yang dimaksud adalah ahli hikmah.
Ulama dan ahli hikmah berbeda. Ulama adalah diberikan Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengupas syariah-syariah johir, untuk mewujudkan, membedah ilmu-ilmu batin di dalamnya. Maka kita perlu ilmu-ilmu di kalangan ulama ini agar kita dapat masuk ke bagian yang batin. Yang kedua adalah bila engkau sudah mampu mendengarkan itu, memahami itu dengan duduk dan tunduk mesra hatimu dengan nasihat-nasihat mereka, maka itu membuka bagimu untuk mampu mendengarkan para kalam-kalam hukama, yaitu para ahli-ahli hikmah pada tingkatan khawas dan khawasul khawah. Fa innallaha ta'ala, kata Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yuhyil qalbal maita, menghidupkan hati yang mati, hati kita yang mati, binuril hikmah, dengan nur hikmah, dengan cahaya hikmah. Allah itu ketika Dia ingin supaya kita mendapat hidayah, Dia bukakan hati kita untuk mendapatkan nur hikmah, untuk mendapatkan hikmah itu dengan nurnya, Karena itu Nabi SAW pernah berdoa yang didengar oleh para sahabat, Allahumma ja'al fi qalbina nura, Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah, anugerahi hatiku nur, wa fi basyari nura, wa fi sam'i nura, dalam pandanganku nur, dalam pendengaranku nur. Tentu bermaksud bukan pengertian johir, melihat memandang mata, tidak, tapi basirah, hati kita. Wan yamini nura, wasimali nura, di kanan kiriku nura, wa amami nura, wa khalfi nura, di depan dan belakangku nura, wa fawqi nura, wa tahti nura, di atas dan bawahku nura. Maksudnya yang kita dengar tidak lain adalah hikmah keagamaan, hal-hal yang bersifat halus, hal-hal yang bersifat hati nurani dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu para hukama. Kama yuhyil ardal maitata bima'il matari, sebagaimana hujan yang turun ke bumi untuk menghidupkan bumi yang mati ini, maka dengan air itu bumi ini pun menjadi hidup. Hati kita menjadi hidup, menjadi berseri-seri, menjadi bestari, dikarenakan hikmah yang masuk kepada diri kita, kepada hati kita. Fa inna min kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisin kalimatul hikmah dolatul hakim. Kalimat hikmah itu, ucapan-ucapan para hukama yang mengandung hikmah itu, dolatul hakim, adalah kalimat yang tersesat atau kalimat yang sudah hilang selama ini engkau dapatkan. Aqadaha, maka ambillah ketika engkau mendapatkannya. Ambil, kata beliau, haisu wajadah, dimanapun dia berada. Subhanallah, dimanapun dia berada. Karena itulah kita perlu menggunakan hati. Ceramah-ceramah yang saya sampaikan pada kesempatan pada umumnya adalah untuk membuka hati kita, agar kita mengintim kepada hati kita. Sesungguhnya siapa sih hati kita itu? Sesungguhnya siapa sih diri kita itu? Kita kenali diri kita. Mengenal diri kita tidak cukup sekedar mengenal diri kita. Kita supaya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup kita mengenal diri kita lalu kita biarkan, tapi kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu ciri khas daripada orang mengenal dirinya ialah orang yang mampu menelusuri dirinya, menelusuri hatinya, kemana hatinya itu akan pergi, kemana hatinya itu menghibah, kemana hatinya itu akan mewujudkan, mengarahkan dirinya. Di antara itu adalah menyukai hal-hal yang bisa menyuburkan hatinya, yaitu kalam-kalam para hukama. Oleh karena itulah beberapa kali dalam kesempatan ceramah di Majelis Ta'lim ini, jangan sekali-kali suka berdebat, jangan sekali-kali suka berdebat. Kalaupun bertanya hanya sekedar untuk sesuatu yang tidak paham. Kalau sudah paham tidak perlu lagi bertanya. Perbanyaklah diam, perbanyaklah berpikir, perbanyaklah merenung. Allah Subhanahu wa ta'ala lebih menyukai orang-orang yang memanfaatkan jiwanya
untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah nasihat dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena itu kepribadian Syekh Abdul Qadir Jailani ini adalah orangnya pendiam, orangnya diam, tapi luar biasa karya beliau dalam zaman beliau. Beliau orang yang sangat pendiam, tapi beliau memiliki citra khusus dalam kehidupan kaum muslimin selama kira-kira 800 atau 900 tahun selama ini. Bagaimana beliau memberikan citra sampai beliau sudah tidak ada, kita masih dapat merasakan citra pengetahuan beliau dalam kehidupan ini. Karena itu ambillah sebuah hikmah itu. Lalu hikmah itu di mana? Jika kita tidak menemukan hukama, maka yang diambil adalah kata-kata yang mengandung hikmah. Karena itu Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, sahabat Rasulullah ini, seorang babul ilmi, seorang pintu ilmu ini, seorang yang memiliki pintu ilmu ini berkata, kata beliau, panjur ila maqalah wala tanjur ila man qala. Perhatikan apa yang dikatakan orang, wala tanjur ila man qala. Jangan perhatikan siapa yang berkata, meskipun anak kecil, jika dia benar, ambillah. Itu bagian dari agama kita. Ambillah, itu bagian dari nasihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambillah, itu bagian yang bisa menghidupkan hati kita. Subhanallah. Sebuah cerita, Syekh Al-Junaid ini seorang tokoh sufi yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa memberikan inspirasi dalam dunia ilmu ma'rifatullah. Dalam kebesaran beliau, ketika beliau memiliki banyak murid, dimanapun hampir semua orang-orang kalau ingin membuka hatinya selalu kepada Syekh Junaid ini pada masanya. Suatu saat beliau mendengar ada seorang gila tapi berkata benar. Ada orang gila berkata benar, tapi beberapa perkataannya benar. Maka Syekh Junaid pun mendatangi orang itu. Bingunglah para muridnya. Apa kata Junaid? Saya ingin berguru kepada orang gila itu. Tolong carikan di mana orang gila yang kamu maksudkan itu. Bingunglah para murid-muridnya. Maka akhirnya dicarilah, ketemulah orang gila itu. Lalu Syekh Syekh Junaid pun mendatangi si orang gila tadi. Dia berkata, wahai, kalau kita di sini mungkin menyebut orang tua, ya Saiki, wahai orang tua, wahai Saiki, orang yang dihormati, ya, wahai guru, bisa dua-duanya bisa diterjemahkan begitu. Ya Saiki, wahai Syekhku, wahai orangku, bisakah aku duduk bersamamu, duduk mendengarkan apa yang ingin kau katakan? Apa kata orang gila itu? Bagaimana bisa kamu bisa duduk dengan saya? Bisakah engkau menjelaskan bagaimana caranya makan? Kata Junaid, saya cara memakan adalah saya memulai duduk dengan memahami sebelum saya makan, saya melihat makanan itu, memahami bahwa itu adalah nikmat pemberian Allah. Kemudian aku pun mengucap Bismillahirrahmanirrahim untuk membaca dan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi untuk makan. Kemudian aku pun duduk bersila menghormati makanan dan aku pun makan dengan menggunakan tangan kananku. Dan aku mengambil secukupnya untuk apa? Untuk kepentingan perutku. Kemudian aku makan tanpa aku berbicara kepada orang. Aku pun makan dengan sebagaimana adab-adab Rasulullah. Apa kata orang gila ini? Bagaimana kamu bisa duduk denganku? Wah, ini orang gila ini hebat ya. Orang gila ini susah sih cari orang gila seperti ini ya. Lalu apa kata orang gila ini? Kata orang gila ini, bagaimana bisa kamu bisa duduk denganku? Bahkan engkau sendiri tidak mengerti bagaimana makan. Subhanallah. Bayangkan, Syekh Junaid ini seorang alim besar. Tapi beliau dikatakan tidak mengerti tentang tata cara makan. Padahal Syekh Junaid sudah mengatakan bagaimana tata cara makan menurut yang dipelajari beliau secara ilmu agama, ilmu syar'i ya, ilmu syariah. Lalu pergilah orang gila itu. Sudah kamu menjauh saja dariku, kata orang gila ini. Terus Junaid tidak ambil pusing. Dia datangi, dia kejar lagi orang gila itu. Suatu saat orang gila ini duduk di suatu tempat ya. Di suatu tempat, Syekh Junaid pun duduk bersamanya. Lalu apa kata orang gila ini? Kenapa kamu datang kepada saya lagi?
saya ingin mendapatkan pengetahuan dari engkau, wahai Seki. Lalu kata orang, bagaimana caranya engkau bisa mendapatkan pengetahuanku? Sedangkan bisakah engkau menjelaskan kepadaku bagaimana tata cara tidur? Sedangkan cara makan saja kamu bisa? Tidak bisa, apalagi tata cara untuk tidur. Lalu Syekh Junaid pun menjelaskan bagaimana tidur. Lalu kata beliau, saya tidur memulai dengan mengingat Allah, bahwa yang bisa mematikanku hanya Allah. Allah yang menghidupkanku adalah Allah. Dan aku pun mengucap, Allahumma bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Aku pun mengucap dengan ucapan itu, mati dan hidupku semuanya karena Allah. Aku mati dan aku dihidupkan karena Allah. Kemudian aku berbaring, memulai baringku, mentenggerkan tubuhku atau berbalik ke arah kanan. Kemudian aku pun memejamkan mata sambil mengingat Allah. Kemudian aku membaca beberapa kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah aku tidur sampai Allah membangunkanku di suatu ketika. Lalu kata orang lain, bagaimana kamu tahu? Bagaimana kamu tahu seperti itu adalah suatu pengetahuan, kata orang gila ini. Padahal kamu sendiri tidak bisa menjelaskan bagaimana tidur yang benar. Lalu berangkat lagi orang gila ini. Oh, ini susah juga mencari orang gila seperti ini. Kalau ada seperti itu hebat, luar biasa. Lalu kata saya, katanya orang itu pergi lagi, orang gila dikejar oleh Syekh Junaid lagi ke sana. Bertemulah lagi dengan orang itu, kemudian duduk lagi lah orang gila itu. Wahai Syekh, kata Syekh Junaid, tolonglah aku, berilah aku pengetahuan. Bagaimana bisa kamu memberi pengetahuan, saya memberi pengetahuan kamu, padahal kata orang gila itu, padahal engkau sendiri tidak bisa menjelaskan bagaimana makan dan bagaimana tidur. Lalu kata saya Junaid, berilah aku pengetahuan, berilah aku pengetahuan, berilah aku pengetahuan, berilah aku pengetahuan. Wahai Seki, sudahlah, aku tidak tahu bagaimana tata cara tidur, aku juga tidak tahu bagaimana tata cara makan, bahkan aku tidak tahu bagaimana tata cara hidup. Lalu kata orang gila ini, itulah yang kuinginkan, engkau tidak tahu sama sekali apa-apa. Maka dari situlah sumber daripada pengetahuanmu yang besar. Itulah pesanku, kata orang gila itu. Maka berbaliklah, janganlah kau menemui aku lagi. Entahlah siapa orang gila ini, apakah Nabi Khidir atau tidak, tapi disitulah Syekh Junaid menjadi paham bahwa kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala kita peroleh, kita dapatkan pengetahuan, wawasan, ma'rifatullah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketika kita yakin diri kita tidak memiliki pengetahuan apapun. Ketika kita yakin kita adalah bodoh, ketika kita yakin bahwa kita tidak memiliki ilmu sedikit pun dan tidak berarti bagi kita, maka saat itu tercurahlah ilmu hikmah pada diri kita, sebagaimana perkataan orang gila tadi yang mungkin adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Maka inilah bedanya hikmah dengan sesuatu yang sifatnya ilmu zahir. Pada ilmu zahir, pengetahuan itu diurai dengan wawasan bahwa kita sudah mempelajari bab ini, bab ini, bab ini, bab ini, bab ini. Kita sudah membaca kitab A, kitab B, kitab C, D. Sudah 100 kitab kita baca, 200 buah judul kitab yang kita baca, mungkin 300 buah kitab yang kita baca, mungkin 500 buah kitab yang sudah kita baca. Kita tahu bertahap. Itulah kita. Itulah yang disebut dengan pengetahuan yang bersifat kognitif. Kognitif itu pengetahuan lahiriah, ilmu-ilmu pada ahli hikam atau ahli hikmah, atau yang disebut dengan ahli ma'rifatullah. Mereka memulai kecitraan mereka dari pengetahuan yang tidak, meskipun 100.000 buah kitab yang mereka baca, mereka tetap berkata mereka tidak punya pengetahuan apapun sedikit pun. Sehingga ketika itu terbukalah kalam hikmah dari Allah Subhanahu, terbukalah hikmah dalam hidup ini, dan terbukalah apa maksud daripada wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah asal mula, pondasi yang paling mendasar bagaimana kita hikmah itu kita dapatkan dari hidup ini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ini,
Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan bagi kehidupan kita. Ingat, jangan nyinyir terhadap pengetahuan apapun juga. Dengarkan ilmu-ilmu itu dimanapun saja, dan itu anggaplah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menganggap ilmu-ilmu itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka katakanlah pada diri kita adalah orang yang tidak punya pengetahuan. Maka saat itu kita akan mendengar langsung pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Prinsip sekali ini. Saya bukakan sedikit masalah ini. Kadang-kadang yang lahir disampaikan kita masuk dalam otak dan telinga kita, lahir ya boleh jadi yang batin juga sampai kepada kita. Misalkan begini, sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Bilal bin Rabah, ya Rasulullah, amalan apa sehingga aku dengar terompahmu di surga? Ini secara lahir kan Rasulullah asma'u laka, jadi mendengar engkau ya, wahai Bilal, aku mendengar engkau. Kita pahami secara teks itu adalah mendengar, tapi ketika Allah memberikan hidayah kepada kita, bukan sekedar itu yang kita pahami, tapi kita pahami lebih dalam. Pastilah Rasulullah ini melihat kepada Bilal dalam mimpinya, atau dalam tidurnya, atau dalam saat dia duduk, melihat Bilal berada di surga, bukan sekedar mendengar. Nah, inilah lebih luas pengertiannya dari sekedar teks. Itulah hikmah, itulah salah satu hikmah di mana sehingga Bilal itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita melihat kedudukan Nabi SAW pada derajat yang sesungguhnya diberikan Allah, yaitu melihat, bukan sekedar mendengar. Tapi para ahli teks, ahli teks, ahli lugawi, ahli bahasa hanya melihat sekedar, Nabi mendengar, tidak melihat. Subhanallah. Itu salah satu pengertian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita dapat ridho selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.